Ya, bismillah. Bicara ilmu, saya kira kalau pemuda levelnya itu juga tidak lagi kalau masak itu ibaratnya tidak dari awal. Pada kesempatan malam hari ini, di pertemuan kedua sepertinya, kita kembali lagi untuk berbincang tentang tentu saja ilmu agama, tentu Islam, yang kemarin di undangannya cukup menarik dibuat oleh panitia, di mana spoilernya ada kata-kata misteri ya. Misteri apa? Ada apa dengan ilmu, begitu ya Mas Rais, Mas Auzi? Sebuah misteri. Kenapa kok ilmu begitu dahsyat sehingga katanya pengen umroh, pengen dapat pasangan, pengen kerja, tapi rasanya hampa. Lah kemudian dijawab, ternyata ada kekurangan ilmu pada diri kita. Lah, lantas seberapa misterinya ilmu sehingga kalau ilmu dapat nanti menjadikan raga kita itu nggak hampa lagi. Bahkan kalau kita melihat pada sejarah dahulu, para ulama dan kaum-kaum terdahulu setelah meninggalnya Rasulullah, mereka itu sampai apa? Diceritakan untuk mendapatkan ilmu, menyeberangi samudra, menyeberangi padang pasir dengan berjalan kaki. Tentu saja kalau di samudra nggak berjalan kaki ya, kapal lah. Kemudian dilanjut di padang pasir sampai terkencing-kencing darah ya. Ada juga yang unik, mau mendapatkan ilmu satu hadis saja ya, itu harus ngetok pintu, nunggu syekhnya, gurunya itu keluar dari pintu. Ada yang harus bergerombol dan melewati berbagai kesulitan. Zaman dulu, beda zaman sekarang yang tinggal duduk pakai motornya sampai. Nah, seberapa misterinya ilmu sehingga orang-orang dulu tuh sampai begitu maunya terhadap itu. Maka nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Amir bagaimana pentingnya ilmu. Mungkin dimulai dari apa itu ilmu, hakikat ilmu itu seperti apa, kemudian keutamaan orang memiliki ilmu, bahkan apa sih peran masif ilmu dalam kehidupan kita. Kita sebagai seorang pedagang, kita yang ingin mencari seorang istri, bahkan orang yang mau menjalani kehidupan itu, peran ilmu seperti apa. Maka nanti akan dijawab secara gamblang insyaallah oleh beliau Ustadz Amir Abdillah yang akan menerangkan kepada kita. Maka mari cekidot, langsung saja kui simak langsung. Iya, bismillah. Bicara ilmu, saya kira kalau pemuda levelnya itu juga tidak lagi kalau masak itu ibaratnya tidak dari awal, mengiris brambang, memotong atau bahkan mengajari ini bawang, ini brambang, ini cabai rasanya pedas, ini nggak begitulah ya. Karena insya Allah sudah di berbagai tempat, apalagi hari ini YouTube dan lain-lain itu, ketika kita mau ngaji, wah tinggal klik semuanya berseliweran, paham begitu, semuanya tahu. Tapi yang menjadi fundamental, yang menjadi satu hal yang harus kita pahami, dan ini harus menjadi mindset kita ya, menjadi pola pikir, bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim apalagi, itu memang sangat membutuhkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting. Tidak ada orang yang bisa mendulang ilmu dan naik derajatnya akhirnya menjadi paham dan bisa mengamalkan, kecuali dia merasa justru tidak berilmu. Kalau orang sudah merasa punya ilmu, pasti dia tidak akan pernah mau menambah ilmunya. Tapi kalau kita merasa miskin dan senantiasa butuh, pasti akan ada kesemangatan untuk mencari dan menggali ilmu sampai kapanpun. Maka ada riwayat Nabi Musa. Nabi Musa itu dikenal nabi yang cerdas, yang cukup berilmu. Bahkan ini salah satu khilafnya Nabi Musa ya, mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling berilmu.
Begitu. Sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ada orang yang lebih pintar daripada Nabi Musa. Siapa? Khidir. Nabi atau bukan? Ulama berbeda pendapat, tapi yang paling kenceng mengatakan beliau bukan nabi, orang soleh. Begitu. Jadi Khidir ini ternyata dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang lebih pintar daripada Nabi Musa. Nah, jadi sekelas Nabi Musa itu tidak boleh sombong, padahal ilmu dan kemampuan menjelaskan kepada Bani Israel itu termasuk orang yang luar biasa, punya kecerdasan yang luar biasa. Nah ini, kita sepertinya belum sekelas Nabi Musa ya. Apalagi ya dibilang disamakan dengan Nabi, dengan orang yang paling pintar Purbalingga siapa Mas? Engko sing menang, nomor 1 apa nomor loro? Wah. Sing menang paling pintar. Juga belum layak. Apa enggak masana nomor 3, ini jalur independen. Arep ngajukna dewek. Kita juga belum sejajar, Purbalingga saja saya kira kita juga belum apa-apanya lah ya. Termasuk saya di sini juga belum ada apa-apanya seujung kuku. Karena memang ilmu itu sangat luas. Maka ini menjadi prinsip pertama dalam memahami dan mensikapi ilmu. Saya lebih senang membicarakan terkait dengan bagaimana kemudian kita mensikapi, bagaimana kita membuat mindset sehingga ini nanti akan berefek pada kehidupan kita. Karena kita harapan yang kita inginkan ngaji kita ini bisa berefek, begitu ya, tidak hanya sebatas apa yang kita baca kemudian nguap begitu saja. Begitu. Yang pertama, kita harus sangat paham dan sangat sadar betul, tanamkan dalam diri kita bahwa hari ini kita adalah fakir, orang yang sangat butuh dengan ilmu. Begitu. Dimanapun, maka jangan pernah batasi mencari ilmu itu hanya 1 di sekolah, 2 di kantor mungkin, 3 di majelis taklim, 4 hanya di buku tertentu, 5 di radio tertentu, di channel tertentu, atau di Instagram tertentu. Jangan batasi itu. Ilmu itu luas Mas. Tidak ada orang yang berhak mengklaim bahwa ilmunya paling benar, ilmunya paling sahih, golongannya apalagi paling duluan masuk surga. Ya, ini yang harus kita pahami betul. Ilmu Allah itu luas sekali. Bahkan bandingkan dengan ilmu yang ada di seluruh manusia dikumpulkan, bergandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita meneteskan telunjuk kepada lautan, kemudian diangkat telunjuk kita dan tetesan. Kalau kita neteskan ke dalam kolam ya, diangkat pasti ada yang netes ya. 1 tetesan itu ilmu manusia. Dan ilmunya Allah itu seluas samudra. Maka para ulama menghabiskan waktu seumur hidupnya untuk belajar dan belajar, dirasa kurang, dan itu juga belum ada apa-apanya. Begitu. Nah kita gimana? Sudah maksimal untuk semangat menuntut ilmu itu? Belum ya? Nah, ini maka penting. Harus kita tempuh itu jalan. Harus kita maksimalkan. Dan sekali lagi jangan batasi hanya ngaji seminggu sekali. Atau nanti pas sholat Jumat, begitu ya, menuntut ilmunya. Dengarkan khutbah. Menuntut ilmu enggak Mas? Atau ngantuk juga. Ngantuk. Tidur ya. Khutbah Jumat gasik. Kayaknya gasik turu, nek ora gasik nengburi malah ngobrol. Nah, ini juga bagian majelis ilmu Mas. Jadi sholat Jumatan tadi ya. Ini bagian majelis ilmu. Itu juga harus kita serap dan ambil ilmunya. Jadi dimanapun, tidak pertama mindset yang kita inginkan, kita butuh ilmu. Maka semangat untuk menuntut ilmu itu harus kita tanamkan dimanapun, kapanpun. Seorang muslim kalau tidak punya semangat untuk menuntut ilmu, jangan harap akan memperoleh kesuksesan. Bahkan tidak hanya muslim, ini sudah menjadi sunatullah. Ilmu menjadi sebuah kebutuhan.
dan Allah akan angkat derajat orang yang memiliki ilmu. Dan Allah bedakan antara orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. La yastawi, kata Allah, tidak sama derajat atau kedudukan dan sikap mereka antara orang berilmu dan tidak berilmu. Ini pertama yang kita ingin tanamkan. Maka ayo semangat, kapanpun, dimanapun. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha meniti jalan menuju thalabul ilmi, menuntut ilmu, ya seperti sekarang ini, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Allah akan dekatkan jalan kita nanti menuju surga. Perlu kita ketahui bahwa jarak antara padang mahsyar ke surga itu ibarat jarak antara bumi dan langit. Jauhnya, ya. Lah, ketika orang-orang itu menuntut ilmu, ya, di dunia Allah akan mudahkan jalannya nanti menuju surga ketika dari padang mahsyar ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan didekatkannya itu tidak hanya sekedar selangkah dua langkah. Ketika kita melangkah menuju ilmu, dari mulai berangkat, Allah akan ganjar, Allah akan beri pahala. Lipatannya setiap satu orang mukmin mengamalkan satu kebaikan diberi satu oleh Islam biasanya mengamalkan 10, 70, bahkan di kesempatan lain 70, bahkan bisa 700 kali. Ini rahmatnya Allah, ya. Ketika kita seorang muslim mengamalkan kebaikan dengan ilmu, Allah akan ganjarkan itu tidak balasan satu, karena nggak kuat kita membeli surga dengan amalan kita nantinya. Maka orang beriman itu enaknya begitu. Kita amal 1 Allah ganjar 10, kita amal 2 Allah ganjar 20, kita amal 3 bisa Allah ganjar 700. Begitu. Jadi begitu pula menuntut ilmu dengan perspektif hadis tadi. Ketika kita berjalan mendekat ke thalabul ilmi, Allah akan dekatkan jalan kita menuju surga. Nyicil, Mas, sama saja. Semakin sering kita datang untuk thalabul ilmi, jalannya nanti di akhirat semakin Allah dekatkan dengan surga kedudukannya.